Oke teman-teman, untuk video atau berita kali ini tentunya sangat menarik dan sangat seru sekali. Untuk video ini masih sama dibahas sama teman kreator kita, yaitu Opung Parbilak. Nah, Opung Parbilak kemarin membahas tentang kasus atau tersangkanya Bapak Hasto Kristianto. Dan untuk video kali ini atau berita kali ini geser dikit. Opung Parbilak membahas dan mengomentari tentang video yang terbaru ini, yaitu masih tentang ini, Pilkada serentak 2024 yang dilakukan di daerah Jawa Tengah. Nah, ini sangat seru sekali. Ini ada apa dengan Andika dan pasangan gubernur ini? Oke teman-teman, biar teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, inilah Opung Parbilak membahas dan mengomentari videonya. Oke teman-teman, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Berita terbaru, tapi bukan tentang Hasto. Bosan. Aku aja muak kali. Aduh, ya, yang ini lebih panas lagi. Jadi, Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi yang kemarin adalah calon gubernur dari PDIP di Jawa Tengah, akhirnya mencabut gugatannya ke MK. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, Andika Hendi, mencabut gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Tengah 2024. Pencabutan gugatan sengketa ini dikonfirmasi Mahkamah Konstitusi. Informasi itu dibenarkan Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi Pak Muhammad Faiz di Gedung 1 MK Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Adapun menurut keterangan Faiz, pihak Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi mengajukan surat pencabutan pada Senin 13 Januari 2025 siang. Pencabutan permohonan Andika Hendi akan dikonfirmasi lebih lanjut dalam sidang pemeriksaan perkara direncanakan digelar Senin 20 Januari 2025. Di dalam sidang tersebut, MK akan mendengarkan keterangan KPU selaku termohon, pihak terkait, dan Bawaslu. Adapun sidang tersebut tidak harus dihadiri Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, mengingat keduanya telah memberi kuasa kepada tim kuasa hukum. Jadi belum yang nyambung ya. Ini frekuensinya harus disambungkan ini karena frekuensi kalian semuanya tentang si Hasto ini. Jadi kemarin itu calon-calon kepala daerah yang kalah kebanyakan juga dari PDIP, mereka menggugat hasil pemilu ke MK, kan begitu? Karena menurut mereka lawan mereka melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Itulah yang menyebabkan mereka kalah. Termasuk salah satunya Andika Perkasa. Nah, nggak tahu entah kenapa akhirnya pada saat tanggal 13 Januari kemarin gugatannya dicabut. Padahal sebelumnya kubu mereka mengatakan bahwasanya Ahmad Lutfi dan Tat Yassin secara terang-terangan, secara masif, terstruktur dan juga sistematif melakukan banyak sekali tindakan kecurangan. Kalau memang seperti itu, kenapa dicabut gugatannya? Membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ahmad Lutfi dan Tas Yassin sebagai pemenang garing calon gubernur dan wakil gubernur terpilih. Bahwa selama masa kampanye pemilu di Jawa Tengah berlangsung banyaknya indikasi pelanggaran yang tersifat terstruktur, sistematis dan masif. Adapun pelanggaran pemilihan money politik yang bersifat terstruktur, sistematis tersebut adalah sebagaimana pemohon uraikan sebagaimana uraikan di bawah ini. Keterlibatan, keberpihakan, dan ketidaknetralan kepala desa yang melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Tas Yassin. Bahwa dengan demikian terlihatlah hubungan sejarah kedekatan antara calon gubernur Ahmad Lutfi dengan Kapolda Jawa Tengah dan PJ Gubernur Jawa Tengah beserta struktur di bawahnya dan struktur ASN dengan proses hubungan adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Hal mana sudah dipersiapkan sebelumnya untuk mengkondisikan siapa calon gubernur dan bagaimana menjamin kemenangannya dalam Pilkada tahun 2024. Kenapa? Why? Kenapa? Nggak yakin menang ya? Mereka kemarin sempat ngotot bahwasannya ada ya pengerahan kekuatan daripada pejabat-pejabat negara yang ada di Jawa Tengah, sehingga itu yang membuat Ahmad Lutfi dan Tat Yassin menang. Mereka memframing masyarakat di Indonesia ini bahwasannya kecurangan masif terjadi di Jawa Tengah.
Pelaku utamanya adalah Taj Yassin dan juga Ahmad Lutfi beserta timnya. Astagfirullahaladzim. Inilah susahnya orang kalau punya mental kepengen menang tapi nggak kepengen kalah. Ya siapa pula kepengen kalah pun ya, maksudku ya siap menang harus juga siap kalah. Ya, jadi kemarin melalui kuasa hukumnya Denny Indrayana, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin juga merasa terkejut. Dan tanggapan dari mereka, ya mereka sedang menunggu apakah pernyataan dari kubu Andika Perkasa itu adalah pernyataan yang sah ya. Jadi kalau memang mereka mengangkat bendera putih, ya sekarang kita tinggal menantikan pelantikan dari Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin. Sekarang jadi pertanyaannya, kenapa? Kenapa mundur? Jadi sebetulnya ku bilang sama kalian, kalau Andika Perkasa sendiri pun juga bersama pasangannya, ya sebetulnya mereka sendiri ini pun juga sudah sadar bahwasannya mereka kalah. Jadi sebagai informasi ya, untuk Jawa Tengah kemarin perolehan suara Ahmad Lutfi Taj Yassin itu unggul di 59,14%. Andika Perkasa Hendrar Priyadi di mereka itu 40,86%. Jadi bisa dikatakan selisihnya itu banyak loh. Ya kalau angka cuma 10%-nya kan begitu. Enggak, 20%. Hampir 20%. Kalau dikali-kalikan ya kan, itu berarti ada sekitar 6 juta lebih. 6 juta suara, 5 juta suara ya selisihnya itu. Jadi sebetulnya Andika Perkasa ini mereka udah yakin sebetulnya mereka kalah. Cuman dari DPP sendiri ya mereka yang mengajukan gugatan. Jadi udahlah sebetulnya ingat ya, Andika Perkasa itu seorang tentara, seorang prajurit. Dia itu seorang komandan dan dia bisa mengukur kapan harus maju, kapan harus mundur. Saatnya maju, saatnya mundur ya mundur. Jangan saatnya mundur maju. Harusnya Andika Perkasa yang ngajari kalian, bukan kalian yang ngajarin Andika Perkasa. Bikin malu. Aku melihat sendiri, ya menyaksikan sendiri bagaimana di pemberitaan dan juga media sosial mereka membangun opini seolah-olah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin itu memang betul-betul orang yang menggunakan kekuatan pejabat negara, parcok, si hijau, ya, dan juga lain sebagainya. Mengerikan kali. Makanya aku bilang ya, ternyata setelah dilakukan pertarungan gak seberapanya. Tuh dia. Makanya ya, jadi sekarang begini, kalau dipikir-pikir kok bisa ya, apakah ada lobby? Kemarin itu kan tertangkap kamera ya, Puan Maharani mengatakan sama Ibu Megawati, itu Pak Prabowo mau ketemu sama Ibu, mau ketemu langsung sama Ibu. Dari komat kamitnya itu ya kan, aku juga nggak tahu juga, entah memang itu yang dibilangkan gitu. Sekarang kan masalah ketemu itu, kalau masalah ketemu ya kan, apa setiap kali ketemu melobi? Asal jumpa lobby gitu. Tapi bisa masuk akal juga. Banyak dari mereka sendiri, mereka beranggapan begini ya, ada beberapa orang beranggapan mungkin Bapak Prabowo sudah melobi, atau mungkin PDIP sudah melobi kepada Bapak Prabowo ya, sehingga ya kalau bisa PDIP itu kalaupun bunyinya oposisi ya, kalau bisa jangan dipersulit lah. Kalau bisa dapatan juga dong. Yang nggak ada di kabinet ya di lembaga lain.
Sehingga ya di beberapa daerah yang dimenangkan oleh Kim udahlah mundurlah ini PDIP kan begitu. Ya supaya apa? Supaya tidak ada konflik ke depannya kan begitu, supaya mempermudah supaya mempermudah konsolidasi kan begitu. Kalau ku bilang sih kalau kayak gitu ya terlalu kerdilnya itu apa rupanya untungnya? Ku tanya lu sama kalian, apa rupanya untungnya kalau misalnya PDIP masuk ke kabinet? Nggak usah, udah berjalan dengan baik itu. Udah cocok itu, udah pas. Nggak perlu lagi dimasukin orang baru. Itu dia. Jadi kalau ku bilang nggak ada hubungannya ini antara lobinya Bapak Prabowo dengan pencabutan gugatannya dari Andika Perkasa. Cuman mereka sudah ngukur kekuatan aja lah. Capek lo sebetulnya kayak si Andika itu, betul. Capek karena dia udah tahu, dia udah ukur kekuatannya, nggak mungkin kita menang. Datang DPP pasti menang. Datang dia nggak usah lagi, biarkan aja. Datang DPP maju terus. Akhirnya mungkin habis kesabaran Andika Perkasa. Kalian lah maju kalau mau maju, kalau aku ndak. Datanglah DPP pusat. Ya udah kalau memang nggak maju umumkan. Makanya ketika wartawan bertanya kepada Hendrar Priyadi, kenapa bisa begitu? Tanya aja lah DPP langsung. Aduh. Jadi udah saya bahwasanya ya kandang banteng sudah diserahkan kepada burung Garuda. Jadi udah nggak ada lagi namanya kandang banteng, karena bantengnya sendiri pun juga udah nggak mau lagi mempertahankan. Coba mereka menganggap itu kandang banteng, makanya mereka berpikir bahwasanya Jawa Tengah adalah martabat kita, Jawa Tengah adalah marwah kita, Jawa Tengah itu adalah harga diri kita, adalah kebanggaan kita. Sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan sejak PDIP didirikan, Jawa Tengah adalah basis kita, kandang kita. Ternyata di ujung nggak bisa dipertahankan. Iya kan? Itu dia, makanya jadi di sini sudah sah ya. Jadi jangan pernah lagi Jawa Tengah kalian bilang kandang banteng. Ya, karena banteng sendiri, sisa-sisa banteng di sana sudah mundur teratur. Mundur teratur. Kan begitu. Itu makanya aku bilang kayak mana nggak mundur teratur, ya kan? Mereka lagi lagi mempelajari materi apa yang akan mereka pertarungkan di persidangan, ya kan? Tapi sambil-sambil juga mereka melihat beberapa orang, bahkan banyak orang datang berdharma wisata ke rumah Bapak Jokowi. Andai kan rumah Bapak Jokowi di Jawa Timur, nggak begitu sebetulnya stresnya mereka. Itu dia, makanya aku bilang, sedangkan kemarin itu siapa namanya, Bapak Ahmad Lutfi, gubernur terpilih, ketika memberikan keterangan mengenai pencabutan gugatan oleh kubu Andika Perkasa, dia lagi main-main ke rumah Bapak Jokowi. Makanya gue bilang, jangan main-main sama Bapak Jokowi. Terserah mau dibilang Raja Jawa kek, mau dibilang penguasa kek, mau dibilang matahari kembar kek. Yang penting Joko Widodo masih dicintai oleh rakyatnya. Masalah buat lo. Tahu ndak kalian, sebetulnya orang ini under pressure ini, biar tahu kalian. Under pressure dari DPP, under pressure dari masyarakat, under pressure juga sebetulnya orang ini dari KPU. Karena apa? KPU ya sudah siap bertarung mereka di di persidangan di MK kan begitu, sudah pokoknya udah siap libas. Ya, ternyata kemungkinan juga. Ini kemungkinan juga. Ya, kemungkinan besar kalau menurutku, kemungkinan besar bukti-bukti video, suara, dokumen, foto segala macam yang menunjukkan kecurangan masif yang ada di Jawa Tengah ternyata tidak ada. Mungkin mereka lagi nyari-nyari tuh, nggak ada. Mereka cari di Google, ya kan?
Ini di Medan ini. Jawa Tengah. Lagi bicara. Lah, ini di Jawa Timur. Lagi dibuka lagi, ya kan, cari-cari foto, cari gambar. Monas itu. Mananya apa lagi mau kita bikin? Ternyata apa? Tidak bisa mereka menciptakan atau merekayasa situasi di mana mereka mengatakan bahwasanya pihak lawan ternyata melakukan kecurangan. Gatot gagal total. Ya udah, daripada malu lebih bagus mundur teratur. Bagaimana? Sumatera Utara masih mau kalian gas juga? Mundur kalian daripada malu. Bikin malu aja. Aduh. Ya, pokoknya kita sudah bisa melihat bagaimana kelihayan seorang Joko Widodo ya memainkan bidak caturnya itu, sehingga apa? Sehingga ya bidak catur lawan itu bertumbangan satu persatu. Itu dia, nggak perlu melakukan hal-hal yang curang. Ya, lakukan saja kebaikan untuk menang. Itu dia. Ada rencana mau demo lagi? Hah? Ya, jadi udah jelas ya. Udah jelas. Jadi, ya, kalau untuk Jawa Tengah, mari kita sambut gubernur terpilih kita, Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin. Aduh, tinggal lantik, Wak. Tinggal lantik. Sebetulnya Sumatera Utara pun juga tinggal lantik juga itu. Cuman mereka itu ya cuman lah mau dibilang. Nah, udah gadung kan begitu. Wes terlanjur. Ya, jadi itu aja dulu dari Pemperbelak sore ini. Mudah-mudahan di tengah hiruk pikuk ya mengenai pemberitaan Hasto, kita disegarkan dengan pemberitaan baru. Iya Pung, pemberitaan baru memang Pung, tapi tetap juga partainya sama. Suka kali kau membahas si merah. Aku bukannya suka membahas si merah karena memang yang lagi bermasalah mereka. Yang banyakan masalah mau dibahas. Cemana mau dibilang, iya kan, laku keras. Tapi kalau ku bahas ini datang orang gitu, nggak hidup rupanya kau ya kalau nggak bahas PDIP. Nggak membahas siapa pun juga, masih tumbuh ubi di belakang rumah kami. Melihara ikan lele masih hidup. Seberang jalan rumah kami itu sawah semua itu. Masih makan kami. Enggak aja Ternak Mulyono. Ngeri kali orang ini kalau sudah ngasih predikat sama awak, ya kan, Ternak Mulyono. Tapi betul juga yang dibilang Ibu Ibu Sri Mulyani. Ibu apa sih namanya itu yang kemarin bilang lebih bagus Ternak Mulyono daripada ternaknya hewan. Iya juga ya. Mulyono manusia, iya kan? Ya, kita berhubungan dengan manusia daripada sebelah sana bersehubungan dengan binatang. Ya juga ya, pikirku begitu ya. Oh, siapa sih namanya? Lupa aku. Yang Nasdem itu loh. Ada Irma Suryani. Iya, Sri Mulyani. Ya, jadi itu dulu dari Pemperbelak ya. Selamat untuk teman-teman dan saudara-saudaraku yang ada di Jawa Tengah. Ya. Salam NKRI harga mati. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Nah, itulah keseruan Pemperbelak membahas dan mengomentari tentang isi videonya. Apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.